Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim Murajaah Channel yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pada kesempatan ini kita melanjutkan dalam pembahasan kitab Al-Jurumiyah ya, yaitu ilmu nahwu, yang mana kemarin kita telah belajar al-kalam ya, yaitu syarat kalam ya. Syarat kalam ada 4, sekedar review. Pertama ada yang namanya al-lafzu atau lafaz, kemudian murakkab, kemudian mufid, dan yang terakhir wadha'. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk yaitu tentang pembagian daripada kalam atau bagian-bagian kalam. Langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nah, di sini untuk matannya kita bacakan wa aqsamuhu, dan adapun bagian-bagian kalam salah satun ada 3. Ismun yang pertama isim, wa fi'lun dan yang kedua fi'il, wa harfun dan yang ketiga huruf. Huruf yang bagaimana? Yaitu huruf yang ja'a li ma'nan, huruf yang mendatangkan makna atau huruf yang memiliki makna. Untuk artinya adalah bagian-bagian kalam ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Huruf yang mendatangkan makna atau huruf yang memiliki makna. Adapun maksud atau penjelasan daripada redaksi ini, kita lihat sahabat-sahabat ya, bahwa kalimat itu atau kalam itu memiliki 3 bagian. Apa saja? 1, 2, 3. Yang pertama disebut isim, yang kedua disebut fi'il, dan yang ketiga disebut huruf. Oke, isim ini kita jelaskan lebih rinci ya, lebih detail satu persatu. Sekarang isim itu apa sih? Seperti itu loh ya. Lebih mudahnya kita artikan isim itu kata benda ya. Coba kalau sahabat-sahabat cari kata benda ya dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, itu banyak. Nama orang ya, Muhammad, kemudian Ahmad ya, Imron, Zainab, itu kata benda. Atau benda-benda yang ada di sekeliling kita, pintu, kitab, atau buku ya, rumah, masjid, dan lain-lain. Tentunya banyak sekali. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut isim. Ataupun untuk pengertian yang lebih lengkapnya, isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtaran bizamanin wad'an. Artinya, isim itu adalah kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri, namun tidak disertai dengan zaman. Nah, zaman ini apa sahabat-sahabat ya? Pertanyaannya gitu kan. Zaman ini apa? Zaman itu keterangan waktu. Nah, waktu itu ada 3. Ada waktu yang telah berlalu atau disebut dengan waktu lampau, yaitu sudah atau telah. Ada waktu yang sedang dilakukan, sedang dijalani, yang disebut dengan sedang ya, atau sekarang ya, itu namanya waktu yang kedua. Sedangkan waktu yang terakhir ada yang namanya waktu yang akan datang. Apa itu? Ya akan, seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab waktu yang telah berlalu atau lampau disebut dengan waktu madhi atau zaman madhi ya. Sedangkan waktu yang sedang dilakukan namanya istiqbal. Nah, waktu yang akan datang namanya kebalik ya, waktu yang sedang dilakukan namanya hal. Sedangkan waktu yang akan datang namanya istiqbal. Oke, kita lanjut contoh kepada kalimat isimnya atau kata benda itu sendiri ya. Nah, di sini ada Zaidun, nama orang Zaid. Ada ana, saya artinya. Ada hadza, ini ya. Zaidun, coba kalau kita bersamaan dengan zaman atau waktu. Telah Zaid. Coba kira-kira nyambung tidak? Nah, tidak nyambung ya. Telah Zaid, apa maksudnya? Seperti itu. Atau telah saya, tidak nyambung juga. Atau telah ini, tidak nyambung. Akan ini, sedang ini, apa maksudnya? Seperti itu. Makanya
kalimat isim ini tidak bisa dibarengi atau bersamaan dengan keterangan waktu, yaitu keterangan madhi, waktu madhi yang telah berlalu, waktu hal yang sedang dilakukan, atau waktu istiqbal akan datang. Nah, ini contohnya ya, Zaidun, ana, hadza. Ini kata benda. Zaidun nama orang, ana kata ganti, saya, hadza kata tunjuk ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalimat selanjutnya ialah fi'il. Fi'il ini apa ya kira-kira ya sahabat-sahabat ya? Fi'il ini adalah kalau dalam bahasa kita itu kata kerja. Ya, arti yang simpelnya kata kerja. Coba kalau kita cari ya dalam bahasa kita, kata kerja itu apa saja sih? Banyak ya. Makan, minum, kemudian lari, merasakan, melihat, menyakiti, membunuh, menendang, memukul, ya, mencintai, merindukan. Banyak sekali itu kata kerja namanya. Namanya dalam bahasa Arab adalah fi'il, atau dalam susunan kalam ya, bagian-bagian kalam namanya fi'il. Bahasa kita namanya kata kerja. Seperti itu. Atau pengertian secara lengkapnya adalah wahwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bizamanin wad'an. Ya, jadi kalimat fi'il ini sahabat-sahabat ialah kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri serta bersamaan dengan zaman. Perbedaan dengan isim ya. Kalau isim tadi tidak bisa bersamaan dengan zaman, kalau fi'il justru malah harus bersamaan dengan zaman. Ya, zaman ada 3 tadi, madhi, telah, hal, sekarang atau sedang, istiqbal, akan datang atau akan ya. Oke, untuk contohnya ya di sini fi'il ini terbagi 3 ya. Fi'il ini ada 3 juga. Apa saja 3 itu? Ada fi'il yang namanya fi'il madhi yang menunjukkan zamannya itu telah berlalu. Ada fi'il yang namanya fi'il mudhari yang memiliki 2 zaman sekaligus. Ya, yaitu zaman hal dan zaman istiqbal, zaman yang sedang berlalu dan juga zaman yang akan datang. Ada juga fi'il amr, kata perintah ya, yaitu dallat ala talabi syai'in fil mustaqbali. Artinya apa? Yaitu kata atau kalimat yang menunjukkan mencari sesuatu pada zaman yang akan datang. Ya, jadi kalimat perintah itu mencari sesuatu pada zaman yang akan datang. Seperti itu namanya fi'il amar ya. Jadi koma ini artinya telah berdiri. Yaqumu sedang berdiri, kum berdirilah. Kum berdirilah. Nah, ini namanya fi'il amar ya. Jadi koma telah berdiri, saya ulangi lagi, yaqumu sedang atau akan berdiri karena dia memiliki 2 zaman. Kum berdirilah. Zamannya mana? Dia mencari sesuatu di zaman yang akan datang. Namanya fi'il amr. Oke, yang terakhir yaitu huruf. Huruf ini apa sih dalam bahasa kita? Oke, huruf itu bisa juga disebut dengan kata sambung dan lain-lain. Karena huruf banyak sahabat-sahabat. Ada kata sambung seperti wa ya, dan, thumma kemudian, au atau. Ya, itu kata sambung. Ada juga huruf yang menunjukkan negatif, yaitu an-nafyu ya, yaitu disebut dengan huruf an-nafyu. Seperti contohnya apa? Lam, tidak ya, atau bukan, seperti itu. Ada juga istifham. Istifham itu apa sih? Yaitu kata tanya. Contohnya hal, apakah, man, siapa ya. Dan banyak sekali. Jadi huruf ini banyak sahabat-sahabat ya. Nah, di sini coba kita capture atau kita lihat wa harfun ja'a li ma'nan. Huruf, syaratnya huruf yang harus mendatangkan makna atau memiliki makna. Nah, maksudnya apa dari matan ini? Maksudnya adalah di sini huruf yang dimaksud adalah huruf yang memiliki makna. Seperti itu. Bukan huruf yang tidak memiliki makna. Contoh huruf yang tidak memiliki makna, misalkan zaidun ya. Za-nya, za ini kan huruf za. Za-nya huruf zaidun itu tidak memiliki makna. Seperti itu. Nah, ini contoh huruf yang memiliki makna atau yang disebut dengan huruf yang masuk kepada bagian kalam. Yaitu ila maknanya ke, hal maknanya apakah, lam maknanya tidak ya,
atau negatif ini maknanya, untuk mengungkapkan kalimat negatif. Misalkan lam yalid, ya, tidak beranak, walam yulad, dan juga tidak diperanakan. Nah, ini lam dari itu tidak, artinya seperti itu. Oke, sahabat-sahabat, itu untuk penjelasan mengenai wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan, yang mengeluarkan sebuah penjelasan bahwa kalimat atau kalam terbagi tiga, yaitu isim, kata benda, contohnya zaidun, ana, hadza. Fi'il, kata kerja, contohnya koma, telah berdiri, yakumu, sedang atau akan berdiri, kum, berdirilah. Dan huruf, yaitu kata sambung dan lain-lain, contohnya ila, ke, hal, apakah, lam, tidak. Ya, contohnya lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada latihan, sahabat-sahabat. Nah, di sini ada latihan ya, seperti biasa. Saya ulang lagi, kalimat ada tiga dalam bahasa Arab: isim, fi'il, huruf. Kata benda, kata kerja, kata sambung, atau yang lainnya. Di sini soalnya ya, atau kalimat-kalimatnya, qoma Muhammadun. Qoma telah berdiri, Muhammadun Muhammad, nama orang. Kira-kira koma ini mana sahabat-sahabat, isim, fi'il, atau huruf? Telah berdiri artinya. Tentunya fi'il. Lalu kemudian fi'ilnya fi'il apa nih? Telah. Tentunya fi'il madhi, karena ada waktu atau keterangan waktu yang telah berlalu. Kemudian Muhammadun, ya, nama orang Muhammad. Tadi nama orang itu kalimat apa sahabat-sahabat? Ya, kalimat isim. Oke. Yang kedua, alkitabu, buku, wa, dan alqalamu, pulpen, buku dan pulpen. Alkitabu kalimat apa? Isim, kata benda ya. Wa, dan kalimat apa tadi? Kata sambung itu masuknya. Ya, masuknya kepada kalimat huruf. Alqalamu kalimat apa? Pulpen. Ya, kata benda juga. Oke, yang ketiga, zahaba, telah pergi. Zaidun, Zaid, min, dari, al-baiti, rumah, ila, ke, al-madrasati, sekolah. Zaid telah pergi dari rumah menuju sekolah. Oke, zahaba telah pergi, sahabat-sahabat. Nah, kira-kira ini apa nih tebakannya nih? Ya, betul, ini fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Telah pergi. Ya, fi'il madhi, karena telah ya. Selanjutnya Zaidun, Zaid, nama orang. Ya, kalimat isim, betul. Min, dari. Kalimat huruf. Al-baiti, rumah. Kalimat isim atau kata benda. Ila, ke. Ya, kalimat huruf. Al-madrasati, sekolah. Ya, kata benda juga, yaitu isim ya. Terakhir, hal huwa talibun, hal apakah? Huwa, dia laki-laki, talibun, seorang siswa. Ya, hal apakah? Ini kalimat apa sahabat-sahabat? Ya, kalimat huruf, huruf yang memiliki makna istifham, kata tanya. Kemudian huwa, dia laki-laki, kalimat apa? Kalimat isim. Ya, isimnya isim apa namanya nih? Isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa kita, karena dia laki-laki ya. Oke, selanjutnya talibun, seorang siswa. Kalimat apa sahabat-sahabat? Ya, kalimat isim atau kata benda. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Oke, atau baik sahabat-sahabat, untuk penjelasan atau pembahasan kita kali ini tentang bagian-bagian kalam atau macam-macam kalimat dalam bahasa Arab cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada yang bermanfaat, ya, semuanya mutlak dari Allah. Apabila ada kesalahan, itu mutlak dari diri saya dan dimohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.